Selanjutnya adalah keangkuhan dan kesombongan iblis. Hasan al-Basri mengatakan, iblis membuat analogi dan dia adalah makhluk pertama yang menggunakan analogi dalam kurung kias. Muhammad bin Sirin mengatakan, makhluk pertama yang menggunakan analogi adalah iblis. Tidaklah matahari dan bulan diciptakan melainkan karena analogi-analogi. Kedua asar ini diriwayatkan Ibnu Jarir. Artinya, iblis membandingkan dirinya dengan Adam melalui analogi, lalu menilai dirinya lebih mulia dari Adam, sehingga ia tidak mau sujud pada Adam. Padahal ia dan juga para malaikat diperintahkan untuk bersujud pada Adam. Ketika berseberangan dengan nas, analogi tidak bisa digunakan. Selain itu, penilaian iblis juga keliru, karena tanah lebih bermanfaat dan lebih baik dari api. Karena tanah mengandung unsur ketenangan, ketabahan, kesabaran, dan pertumbuhan, berbeda dengan api yang mengandung unsur gegabah, kegumuan, tergesa-gesa, dan membakar. Selanjutnya Allah menciptakan Adam dengan tangannya sebagai bentuk penghormatan baginya dan meniupkan roh ciptaannya pada Adam. Karena itulah Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam seperti yang Allah sampaikan. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan sujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Ia iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang kau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk. Dia Allah Azza wa Jalla berfirman, kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Quran Surat Al-Hijr ayat 26 sampai 35. Iblis mengemukakan alasan yang sama sekali tidak membawa guna, dan alasannya itu lebih berat dari dosa yang ia lakukan, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Isra. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Ia iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Ya Allah Azza wa Jalla berfirman, pergilah, tapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah rohmu sebagai penjaga. Quran Surat Al-Isra ayat 61 sampai 65. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Azza wa Jalla juga berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Yaitu iblis tidak mau taat kepada Allah dengan sengaja, semena-mena dan sombong untuk melakukan perintahnya. Ini tidak lain karena iblis telah dikhianati oleh tabiat dan asal-usul penciptaannya yang buruk untuk pada saat amal diperlukan. Karena ia diciptakan dari api seperti yang telah disampaikan Allah, juga seperti yang telah kami singgung sebelumnya. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah dari Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya arish, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari bahan yang telah disebutkan pada